6 hari pertama. Di negara L, seperti biasa hari-hari Revan selalu melakukan aktivitasnya dengan bekerja dan bekerja. Pasalnya Revan semakin semangat setelah bertemu sang kekasih, karena menurut Revan Kania adalah penyemangat baginya. Revan pun merencanakan pernikahannya dengan Kania secepat mungkin, karena dia tak mau lagi kehilangan sang pujaan hati. Revan memang sangat keras kepala soal asmara, menurutnya pilihannya lah yang terbaik, namun kenyataan berkata lain seperti apa wanita yang dipilihnya saat ini hanyalah wanita matre. Kekayaan Revan lah yang membuat Kania mau menikah dengannya. Di kantor Revan disibukkan dengan beberapa berkas yang tertumpuk di mejanya. Tapi dengan sigap Revan menyelesaikan tanpa lelah sekalipun. Revan menghela nafas panjang setelah melihat semua berkasnya yang sudah selesai. Ting-tung, bunyi notifikasi dari ponselnya. Revan membuka dan ternyata pesan dari Kania yang sudah berada di depan kantor. Setelah membacanya Revan berlari masuk lift menuju lantai bawah. Tak butuh waktu lama untuk sampai di tempat tujuan. Revan berlari keluar dan ternyata sang kekasih menunggu di depan. Kania, ngapain kamu di situ? Ayo masuk. Kania menghampiri Revan dan mengikuti Revan masuk ke ruangannya. Sesampainya di sana Revan langsung mengunci pintu dan bilang pada sang sekretaris agar tidak mengganggunya. Ini adalah hari yang sangat spesial menurut Revan karena kedatangan Kania, yaitu wanita cantik yang dicintainya. Di dalam ruangan, Revan dan Kania membicarakan masalah pernikahan mereka yang akan diadakan sebentar lagi. Apa ini menurutmu bagus sayang? Kata Kania pada Revan sambil menunjukkan undangan pernikahan. Kania, apapun pilihan kamu pasti itu bagus, aku ikut aja. Tapi aku mau pernikahan kita mewah, pinta Kania. Beres, apa sih yang gak buat kamu? Apapun akan aku lakukan demi kamu, aku ingin kamu merasa bahagia, jadi kamu atur aja semuanya. Baiklah kalau gitu aku pulang, soalnya ada pemotretan lagi. Apa perlu aku antar? Gak usah, lagian aku sudah tahu kok jalan keluarnya. Ya sudah sampai ketemu lagi. Revan dan Kania berpisah. Hati Revan berbunga-bunga setelah kedatangan sang pujaan hati. Berbeda dengan Kania, menurutnya tak akan ada yang spesial meskipun itu hari pernikahan mereka. Kania masuk ke sebuah mobil yang masih menunggunya. Gimana kah? Apa Revan setuju dengan pilihanku? Semuanya beres. Ternyata di dalam mobil sudah ada Bram, dan yang memilih undangan pernikahan mereka adalah Bram. Sedangkan Sahila memulai kehidupan di tempat yang baru dengan memasak untuk Pak Cakra. Sahila bergelut dengan bumbu dapur yang dibantu para pembantu. Sahila menanyakan kepada para pembantu makanan apa yang disukai Pak Cakra. Tak butuh waktu lama, makanan sudah siap dihidangkan. Setelah itu Sahila mengetuk kamar Pak Cakra. Tok, 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 Om. Makanannya sudah siap, apa Om mau makan sekarang? Pak Cakra yang mendengar langsung menuju pintu dan membukanya. Kamu lupa Om suruh panggil apa kemarin? Maaf Om aku lupa. Sahila sambil garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Pa, makanannya sudah siap, apa Papa makan sekarang? Sahila sambil malu-malu. Kamu bisa masak juga. Ibu selalu mengajariku memasak, karena aku tak punya kegiatan lain selain membantu ibu. Pak Cakra dan Sahila makan bersama, tanpa suara, tenang, itulah saat mereka makan. Setelah selesai Sahila beserta Bibik membereskan meja makan. Sahila, Pak Cakra memanggil Sahila untuk ke ruang keluarga. Sahila pamit kepada sang Bibik untuk menemui Pak Cakra. Duduk sini, Papa mau ngomong. Pak Cakra dengan tegas. Sahila duduk di samping Pak Cakra, mereka bagaikan papa dan anak kandung. Apa kamu mau kuliah? Sahila bingung dengan kata Pak Cakra. Maksud Papa apa? Kuliah? Pak aku kesini bukan minta kuliah, tapi aku kesini mau merawat Papa dan menemani Papa karena kesepian. Dulu Papa kira kamu akan menjadi menantu Papa, itu berarti kamu sudah jadi bagian dari keluarga ini, tapi kenyataannya lain. Kamu tidak menjadi istri Revan, dan pasti nanti kamu akan menjadi milik orang lain, dan Papa ingin kamu menimba ilmu lagi,
supaya kamu bisa memegang perusahaan papa yang lain. Papa ingin kamu tetap menjadi bagian dari keluarga papa. Meskipun nanti kamu menikah dengan pria lain, papa akan tetap menganggapmu seperti anak kandung papa sendiri. Tapi pa, apa nggak merepotkan? Pak Cakra menggeleng. Ya sudah kalau gitu, aku terserah papa aja. Yang penting papa nggak merasa repot kalau aku kuliah. Setelah mendengar kata Pak Cakra, Sahila menerima penawaran untuk kuliah. Pak Cakra langsung menelpon pihak kampus terkenal untuk mendaftarkan Sahila, dan kampus yang akan ditempati Sahila adalah kampus yang dulu ditempati Revan juga. Tak butuh waktu lama untuk mengurus semuanya, pasalnya Pak Cakra sudah sangat terkenal di dalam maupun di luar kota, bahkan ke luar negeri sebagai pembisnis kondang. Di restoran, Iwan datang menemui Doni. Iwan kelingak-kelinguk mencari seseorang tapi tak ketemu juga. Doni yang melihatnya pun mengernyitkan dahinya dan bertanya. Lo cari apa sih Wan? Kok dari tadi gue lihatin lo kayaknya lagi nyari sesuatu gitu. Don, lo tahu kan pelayan yang baru itu, dia kemana? Maksud lo Sahila? Tanya Doni. Iwan mengangguk. Dia sekarang tinggal sama Om Cakra. Apa? Iwan kaget. Emang dia siapanya Om Cakra? Gue juga nggak tahu, tapi kemarin pas Om Cakra lihat Sahila langsung diajak tinggal di rumahnya. Kayaknya mereka masih kerabat, soalnya Om Cakra juga nyuruh Sahila manggil papa. Emang kenapa lo nyari dia? Sebenarnya gue suka sama Sahila dari awal gue lihat dia. Pasti lo ditolak. Dari mana lo tahu? Lagian lo nggak lihat, gue ini keren, mapan, baik, mana ada cewek yang berani nolak gue. Jangan kepedean lo bro, kalau nggak percaya tanya aja tuh ama cewek gue. Apa cewek lo, kapan lo jadian? Nggak penting, yang penting sekarang gue nggak jomblo lagi kayak lo. Doni memanggil Devi yang kebetulan lewat. Dev, tolong panggil Nesya ke sini. Baik pak, tak butuh waktu lama Nesya menghampiri Doni dan Iwan. Mas panggil aku, Nesya. Nih ada yang mau ngomong. Oh. Jadi Doni jadian sama Nesya. Pak Iwan, ada apa ya pak? Kamu tahu Sahila kan? Nesya mengangguk. Apa menurutmu dia mau nerima aku jadi pacarnya? Tanya Iwan percaya diri. Nesya menggeleng. Kenapa? Coba kamu lihat apa kurangnya aku. Nesya menggeleng lagi. Nggak ada sih pak, tapi aku sangat yakin kalau Sahila nggak akan nerima bapak, karena Sahila sudah punya calon suami. Apa? Calon suami? Jadi aku telat. Sebenarnya sih juga nggak telat pak, yang aku tahu calon suami Sahila itu pergi meninggalkannya, tapi Sahila nggak mau berpaling, dan akan mencintai calon suaminya itu sampai kapanpun bahkan sampai mati. Mungkin dia yakin kalau laki-laki itu adalah jodohnya, meskipun sangat kecil kemungkinannya, karena sebuah keyakinan itu tak membohongi tuannya. Masih di restoran. Memang wajah calon suami Sahila itu setampan apa sih, sampai dia rela mencintainya sampai mati. Maaf ya pak, aku juga nggak tahu, aku cuma dengar dari ceritanya saja, ya mungkin saja lebih tampan dari Pak Iwan. Iwan mengangguk-anggukkan kepalanya. Ya sudah kalau sudah nggak ada yang dipertanyakan lagi aku permisi pak. Nesya berlalu dari hadapan Doni dan Iwan. Sedangkan Iwan masih bergelut dengan otaknya membayangkan wajah calon suami Sahila. Malam yang sunyi, Sahila berada di balkon kamarnya sambil memandang langit gelap yang dihiasi bintang berkelap-kelip. Sahila memikirkan sesuatu yang terbenak dalam otaknya saat ini. Mas, apa kamu akan lebih marah lagi setelah tahu aku tinggal di rumahmu? Maafkan aku mas, sebenarnya bukan ini yang aku mau. Ini adalah keinginan papa kamu dan aku nggak bisa menolaknya. Aku hanya ingin membuatnya tidak kesepian lagi. Aku harap kamu akan mengerti keadaanku. Jangan terus menyalahkan aku tentang perjodohan ini. Aku akan merelakanmu untuk menikahi wanita yang kamu cintai. Asal kamu bahagia, aku akan ikut bahagia. Aku berjanji akan menjaga kesucian cintaku sampai kapanpun hanya untukmu, gumam Sahila sambil tersenyum. Setelah terasa dingin akhirnya Sahila masuk ke kamarnya dan mulai bergelut dengan selimutnya. Sahila sudah mulai memejamkan matanya dan beralih ke dunia mimpi. Tak pernah terlintas oleh pikiran Sahila akan tinggal di rumah mewah dan tidur di tempat yang nyaman seperti yang saat ini dia rasakan. Pasalnya pergi ke kota berniat untuk bekerja,
tapi yang didapat jauh dari kata itu. Dan semoga ini akan berjalan lancar. Keesokan harinya, setelah bangun Sahila segera pergi ke dapur berniat untuk memasak, dan di dapur juga sudah ada beberapa pembantu yang sudah mulai bergelut dengan alat dapur. Non, sebaiknya Non siap-siap aja, ini kan hari pertama Non kuliah, biar kami saja yang memasak, kata Biminah, salah satu pembantu di rumah Pak Cakra. Nggak apa-apa kok Bik, lagian apa yang perlu disiapain, aku belum punya persiapan apa-apa kok. Non coba lihat di ruang keluarga, dan semua barang itu milik Non. Nanti biar kami yang bantu bawa ke kamar Non. Soalnya tadi malam Bibik takut kalau Non udah tidur, jadi Bibik taruh di ruang tamu. Sahila menoleh ke ruang tamu, dan benar saja di sana banyak sekali paper bag. Sahila berjalan menghampirinya dan mulai membuka satu-satu paper bagnya. Sahila membelalakkan matanya setelah melihat isinya. Wah, ini bagus-bagus banget, banyak lagi, apa Papa Cakra nggak salah membeli semua ini untukku. Sahila membuka semua paper bagnya yang ternyata berupa baju sampai sepatu dan yang lain serta peralatan kuliah. Sampai pada paper bag yang terakhir, Sahila membolak-balikkan kotaknya.